Namanya Raka, anak pertama dari 3 bersaudara. Usianya baru 18 tahun, tapi beban di pundaknya seolah milik orang yang jauh lebih tua. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Raka menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, Raka sudah berangkat bekerja. Ia mengantar galon dan gas keliling. Siang hari, ia membantu di warung tetangga. Dan malam, ia menjaga parkiran minimarket sampai larut. Seringkali, Raka pulang ketika semua orang di rumah sudah tertidur. Dan berangkat lagi saat mereka belum bangun. Ibunya, Bu Sari, tak bisa lagi bekerja karena penyakit asmanya yang makin sering kambuh. 2 adiknya masih sekolah, yang satu kelas 3 SMP, dan yang bungsu baru saja masuk SD. Raka jarang mengeluh. Katanya, selagi tubuhnya kuat, ia akan terus melangkah. Tapi tubuh manusia punya batas. Dan hati yang lelah, lama-lama bisa retak juga. Sore itu, Raka duduk di depan rumah. Bajunya basah oleh keringat, debu menempel di leher dan lengan. Ia melihat anak-anak sebayanya tertawa di atas motor, baju bersih, wajah ceria. Ia menunduk, bajunya sudah mulai robek, sendalnya berlubang, rambutnya panjang tak terurus, tubuhnya kurus. Wajahnya bukan wajah remaja lagi, tapi wajah yang kelelahan. Malamnya, ibunya menyodorkan sepiring nasi dan telur goreng. Makan dulu, nak, kata Bu Sari. Raka tersenyum kecil. Ibu aja, aku masih kenyang. Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Raka, kamu jangan begini terus. Kamu makin kurus, nak. Kamu nggak pernah beli baju, nggak pernah istirahat. Ke dokter pun nggak. Raka menunduk, matanya berkaca. Kalau bukan aku, siapa lagi? Bu, katanya pelan. Aku harus jaga ibu, jaga Arif, jaga Mira. Ibu tahu, tapi kamu juga harus jaga dirimu sendiri. Hari-hari berjalan, Raka terus bekerja, tapi badannya mulai melemah. Pusing, mual, sakit dada, tapi ia abaikan. Ia takut berhenti, sampai akhirnya, ia pingsan di tengah jalan saat mengantar galon. Orang-orang menolong, dan ia dibawa ke puskesmas. Diagnosis dokter, kelelahan akut, kurang gizi, stres. Saat terbangun, Raka melihat ibunya dan adik-adiknya di samping tempat tidur. Ibu minta maaf, kata Bu Sari dengan suara lirih. Ibu biarkan kamu tanggung semua ini sendirian. Raka menggenggam tangan ibunya. Bukan salah ibu, aku juga nggak pernah cerita. Beberapa hari Raka istirahat di rumah. Ia mulai menyadari betapa ia lupa pada dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia pun butuh ruang untuk bernapas. Ia bercermin, rambutnya ia potong. Ia beli baju bekas yang layak. Ia makan lebih teratur. Lalu, teman lamanya datang, Andi. Rak, kamu pintar, jangan buang waktumu terus di jalan. Aku kerja jadi admin online sekarang. Dari rumah, mau aku ajarin? Malam itu Raka merenung. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin berkembang, bukan hanya demi keluarga, tapi demi dirinya sendiri juga. Bulan demi bulan berlalu, Raka belajar bekerja online. Hasilnya memang belum besar, tapi cukup, dan ia tak harus kerja siang malam lagi. Ia mulai bisa mengatur waktu. Pagi duduk bersama ibu minum kopi. Siang bantu Mira mengerjakan PR. Malam istirahat lebih awal. Ia tak lagi hanya hidup untuk bertahan. Ia mulai hidup untuk tumbuh. Langit yang dulu terlihat jauh dan kelabu, kini perlahan membiru. Dan Raka tahu, selama ia bisa menjaga dirinya sendiri, ia bisa menjaga keluarganya lebih lama.